together stronger. Nih. Terus kita juga udah punya paguyupan ya. Udah Betul. punya paguyupan dan itu dibina oleh Ibu Ade. Bu Ade. Jadi teman-teman nanti ini ada fotonya Bu Ade. Ini di atas Iya, di fotonya. fotonya Bu Ade. Buat di Jadi kalau aku sama Bu Ade tuh kayak gini. Mas, bisa jadi duta ya? Hah? Oh iya Bu, siap gitu kan. Kayak malam diberitahu besoknya udah langsung tugas. Gitu nggak sih kalian? iya selalu mendadak kabarnya. Karena gimana ya? Ya emang gitu fakultas kita ya, mendadak dan mendidik. Karena kita kalau nggak ada tekanan ya nggak bisa berkembang ya kan. Betul, Bagaimana betul. cara kita menyelesaikan gitu kan. Untung bisa jawab. Jadi dituntut untuk kritis dan selalu siap, guys. Weh itu loh. Gimana pertanyaannya? Boleh bisa menjawab dengan bahasa kalbu? Bahasa kedutaan Bahasa itu gimana kalbu sih, Kak? gitu ya. Oke, ada lagi nggak cerita-cerita dari duta mungkin ya saat di paguyuban? Itu kan karena kita bertiga ini termasuk juga kalau dibilang seniornya paguyuban ya. Iya. Ya seniornya paguyuban. Jadi teman-teman mungkin kalau di paguyuban yang sering dipandang itu memang teman-teman yang 23 gitu ya. Teman-teman angkatan duta FEBI 2024. Maaf, 2024. Tapi kita sebagai angkatan 2023 juga kita tetap mengawasi seperti adanya photoshoot. terus ada- Ya sebagai pendamping harian lah ya kita ya. Betul. Sebagai penggantinya Bu Ade sebagai pembina, Betul. kita mendampingi setiap kegiatan-kegiatan teman-teman Iya. duta baik di dalam maupun di luar kampus. Ya, sama-sama dianggap pembina sih, tapi kita tuh lebih ke lapangannya ya. Betul. Lapangan gimana nanti teman-teman pakai baju apa dan sebagainya, attending karena duta itu banyak sekali kegiatannya ya, Gus ya. Ya, Jadi- soalnya kan nggak mungkin kan kalau semuanya diurus sama Bu Ade. Iya. Otomatis kan Bu Ade kan punya kesibukan sendiri. Ya apalagi Bu Ade juga menjadi apa namanya pembina media kan Ya, juga. otomatis jadi tangan kanannya fakultas juga kan Bu Betul. Ade. Jadi mau nggak mau kita juga harus Membantu lah iya. paguyuban ini. Apalagi sejak berdirinya Paguyuban ini semakin branding kita bukan hanya di dalam doang kan, Betul, apalagi betul, kita betul. keluar ke kancah Jawa Timur juga kan, kita diundang ke Madura, kita diundang kemana-mana juga. Salah satu bentuk membantu fakultas untuk membranding sih sebenarnya. Bener-bener kayak gak semua kampus, gak semua orang itu tahu bahwasanya UIN itu punya FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan adanya duta kita sering attending keluar-luar gitu, bisa ketemu sama duta kampus-kampus lain, duta-duta instansi lain, kita tuh bisa branding loh bahwasanya FEBI itu ada di UINSA gitu dengan jalur duta gitu. Iya. Terus ada nggak sih harapan buat kayak paguyuban? Terus habis itu planningnya paguyuban ke depan itu mau ngapain nih? Kita harus pilih di sini. Ini kan ini ya udah mulai akhir tahun ya, apalagi sebentar lagi sebenarnya duta udah mau habis jabatannya juga. Jadi kita mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan open recruitment yang baru untuk angkatan yang 2025. Ya kita spoiler bahwasanya nanti akan ada open recruitment buat duta FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun berapa? 2025. Bentar lagi kok guys. Stay tune ya guys. Ya, nanti akan ada flare-nya. Ding. Coming soon tapi ya. Kalau kalian ingin menjadi seorang yang bergaya, Dan eksis. eksis, Banyak kok privilege yang didapatkan Betul. sama duta, bukan hanya cuman modal mejeng doang di depan, tapi juga banyak privilege lain yang didapat baik dari akademik juga membantu ya. setiap tahun duta FEBI selalu juara ya. Tahun ini Rama, Betul. tahun sebelumnya saya ada Bustanul. Ini kita menunggu ini Mas Tarul ini turun gunung ini. Iya. Nggak tahu nanti akan ikut duta apa ya. Kalau Mas Bustanul kan sering nih turun gunung, menjelajahi lembah-lembah duta-duta. Apa aja Mas Bustanul kemarin? Duta Coba apa ceritain aja? dulu sih Iya. Mas Stanul awal mula Kok jadi lebih ke saya pribadi nih Nggak ya. apa-apa, inspiring Kan, other. ya, Iya. pengalaman. Kalau sebenarnya kalau terjun ke dunia pageant nggak lama sih, baru juga di 2023an juga sih, mungkin kayak kurang lebih lah awal-awal Maret gitu baru ikut. Terus juga ternyata kok asik ya, terus mungkin passionku juga di sana, ketemu orang banyak, terus juga ketemu orang banyak, tampil di depan, suka ngomong, ya akhirnya lanjut aja kayak ikut lagi gitu. Apa aja duta apa aja Mas? Harus banget nih di Harus spill. dong, harus dipromosikan bahwasanya Bustanul itu penjelajahi dunia perdutaan. Apa aja kayak mungkin di awal banget aku ikut itu ada Mr. Influencer ya, itu Influencer ya, bukan duta.
awal banget, yang awal banget itu aku ikutnya Mr. Influencer. Oke yang fourth runner up itu ya. Iya betul, Tahu, dapat tahu. dapat 2 gelar itu, fourth runner up sama persahabatan. Oh iya iya keren Sahabat. keren. Iya. Terus ikut lagi apa ya waktu itu ya? Ya nggak tahu, tanya saya tanya Agak siapa ini. lupa gitu ya. Duta santri, duta. Duta Santri sempat ikut, cuman aku nggak lanjut karena bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, oke. Akhirnya aku mengundurkan diri. Duta. Habis Duta Influencer atau Mr. Influencer, aku ikut lagi di Duta Peduli Sejarah. Waktu itu langsung ke kancah nasional, mewakili Jawa Timur tentunya. Weh. Dan dapat juga di fourth runner up top 5 yang kebetulan sangat luar biasa, disambut baik di Keraton Solo waktu itu juga. Terus setelah itu nggak berhenti lagi, langsung ikut lagi ke Duta Pariwisata, Duta Budaya dan Pariwisata Religi yang diinisiasi oleh Disbudpar Jatim berkolaborasi dengan salah satu bank syariah di Jawa Timur. Waktu itu cuman sampai di 15 besar lah kalau nggak salah waktu Tapi itu. melalang buana kan, maksudnya kayak udah luar biasa banget gitu loh, kayak udah tahu. Jadi kan ini FYI teman-teman, meskipun Mas Bustarul ini nggak sempet juara satu ya, nggak sempet bidang utama, tapi dia ilmu-ilmunya tuh pasti dapat. Oh jadi harus gini, meskipun dia nggak bisa, dia itu mengukir sejarah buat orang lain. Selalu menjadi orang di balik layar ya. Kayak kemarin Rama itu yang Duta FEBI 2024 itu kemarin juara juga bantu Bustanul. FYI saya kemarin Duta AFEBI juga dibantu siapa kalau bukan dibantu Bustanul. Saya diajarin catwalk ya dulu 2 hari. 2 hari catwalk di lantai 6, inget banget. 2 hari terus nyari baju ya Bus ya. Betul. Nyari baju terus habis belajar make up. Itu luar biasa banget sih perannya. Ini pas waktu aku jadi pengantin Mm-mm. itu juga bantuannya Mas Bustan juga loh. Oh bantuan gimana tuh? Bantuan apa? Bantuin pakai bajunya, Iya terus kan? di jalan juga gini. Akhirnya kan juara 1 gitu. Oh, iya kan? Dia itu merupakan orang yang di balik layar sih berperan penting di dalam Duta FEBI. Betul banget. Enggak sih guys, yang penting itu bukan, kalau aku pribadi ya, aku memang bukan ngejar. Oke lah kalau juara itu dapatnya bonus lah menurutku ya, karena yang lebih penting dari itu banyak kok dari ikut sebuah ajang itu, tentunya ya branding kita pribadi, terus branding instansi juga, terus juga apa namanya, relasi itu sih yang paling penting. Akhirnya setelah ikut itu pun akhirnya job-job pun lahirnya dari situ. Mau endorsement atau collab-collab yang lain itu lahir dari ikutan duta itu sih sebenarnya. Dulu yang aku introvert, gak kenal siapa-siapa, akhirnya sekarang tiap hadir ke acara, wah Bustanul lagi gitu. Akhirnya juga itu yang membuat aku membantu Duta FEBI untuk aku bawa keluar gitu. Jadi lebih dikenal banyak orang gitu sih. Kebanyakan orang itu kalau Eva ya teman-teman, kebanyakan orang itu kalau bilang oh saya lulusan pondok, saya itu takut gitu. Kita bertiga lulusan pondok loh teman-teman. Betul. Iya kan, lulusan pondok, kita bertiga ini lulusan pondok. Tapi karena kemauan kita yang luar biasa, terus habis itu juga kayak tahu bahwasanya oh kesempatan ini bakal membuka kesempatan yang lain gitu kan. Jadi kayak kita mau gitu loh, pede aja teman-teman. Ada nggak saran buat teman-teman kalau mau ikut duta dan sebagainya, ada nggak? Dari mungkin dari Mas Saran. Saranku sih penting pede aja sih, karena percaya diri itu bisa merubah suatu hal segalanya sih lebih tepatnya. Jadi kalau kita pede, otomatis kayak kerjaan atau apapun itu mudah kita dapat. Betul. Jadi ada banyak peluang kalau kita pede. Kalau dari Busta, Kalau dari aku sama sih, mungkin ya yang paling utama itu adalah mau dulu, mau, terus juga percaya diri, terus setelah udah ikut komit sih dari awal seluruh rangkaian. Ya kita nggak menuntut untuk semuanya diikutin ya, mungkin kalau ada yang lebih prioritas kita silahkan, tapi ya yang penting dia punya komitmen untuk juga aktif, karena kita di sini juga untuk menghidupi paguyuban ini ya dari kalian sendiri gitu sih. Jadi yang penting pede dulu terus mau. oke, itu teman-teman dengerin ya. Kalau saran dari aku sih, ya udah lakuin aja lah. Kalau emang itu ada kesempatan, ya ambil, jangan pernah Betul. menyia-nyiakan kesempatan. Karena belajar dari aku kemarin sebenarnya kalau AFEBIS aku nggak mau ya Bus ya dulu aku ya. Betul. Justru Bus dulu yang daftar dan ternyata kita sama-sama dipaksa oleh dosen ya. Dosen terus habis itu, kalau Bus dulu sih oke-oke aja karena dia kan udah ada basic ya. Kalau aku bener-bener nggak mau teman-teman. Kayak tapi in another hand, in another side kayak ternyata itu membuka peluang banyak banget gitu buat aku. Jadi dari situ aku sadar bahwasanya oh ternyata sesuatu yang terkadang tidak kita inginkan ternyata itu yang kita butuhkan loh.
ya kan? benar. Heeh. Makanya itu lakuin aja, semua kesempatan ambil, asalkan tahu nih apa namanya baik buruknya apa. Kalau memang banyak baiknya ya udah diambil, kalau baik buruknya ya jangan. Gitu sih. Karena kan sejatinya juga kita nggak tahu kan dari titik mana kita bisa suksesnya itu kan. Betul, Jadi betul. mungkin kalau ada kesempatan datang terus kita nggak ambil, siapa tahu itu jatah sukses kita ada di sana Lah, betul. gitu. Kita Jadi nggak pernah tahu jatuh sukses.